I'm so obsessed. I want to chop your body. I want it like I wish you. Open up, make I see you want it. You're my love, one city. Let's make it bad, bad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manufaktur 7A yang beranggotakan 1 Eko Sabtono Prasetyo, 2 Iksan Januar, 3 Andri Dwi Prasetyo dari Teknik Industri kelas A. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang peralatan kerja bangku dan teknik mengikir dan menggergaji. Peralatan kerja bangku. Peralatan kerja bangku adalah peralatan yang merupakan pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin, dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja. Pekerjaan kerja bangku meliputi berbagai jenis konstruksi geometris yang sesuai dengan perintah kerja. Berikut ini adalah peralatan kerja bangku. 1. Ragum atau vise. Ragum adalah suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, disenai, dan lain sebagainya. 2. Mesin bor atau drilling. Mesin bor digunakan untuk mengebor atau membuat lubang pada benda kerja seperti plat aluminium, besi, dan lain sebagainya. 3. Senai atau thread die. Senai berfungsi untuk membuat ulir pada sepotong besi bulat atau untuk memperbaiki ulir pada baut yang sudah rusak. 4. Tap atau thread tap. Tap berfungsi untuk memotong ulir agar cocok untuk baut pasangannya atau baut tanam. Alat ini dapat digunakan untuk memperbaiki ulir pada mur atau alat yang sama yang ulirnya tidak teratur. 5. Handle snai. Handle snai digunakan untuk menahan thread die dengan kuat agar operator dapat memberikan tekanan yang merata dan tuas tidak miring. 6. Handle tap. Handle tap berfungsi untuk menahan tap dengan kuat untuk memungkinkan mekanik memberikan tekanan yang kuat merata pada sistem tuas dan untuk memastikan bahwa sudut cut thread adalah 90 derajat dengan komponen tersebut. 7. Sikat baja. Sikat baja biasa digunakan untuk menghilangkan karbon, bahan gasket yang lama, dan kotoran atau karat dari permukaan logam. 8. Gergaji besi. Gergaji besi digunakan untuk memotong bermacam-macam logam campuran dan baja dengan kadar karbon rendah, yaitu logam lunak. 9. Penitik. Peruncing biasanya digunakan dengan hammer untuk membuat titik atau tanda pada sepotong baja sebelum menggunakan sebuah bor. Titik atau tanda tersebut mencegah bor agar tidak menyimpang dari posisi lubang yang diinginkan. 10. Penggores. Penggores adalah alat tangan yang digunakan dalam mengerjakan logam untuk memindai garis pada benda kerja seperti kayu atau logam yang akan dipotong. Proses menggunakan penggores hanya untuk menandai titik untuk selanjutnya dikerjakan oleh mesin. Teknik mengukir. Siapkan alat dan bahan. Alat yang utama yaitu kikir dan bahannya adalah benda kerja yang akan dikikir. Kemudian selama mengikir, posisi berada di sebelah kiri ragum dengan kaki tetap pada tempatnya. Kedua, lutut harus dibentangkan dan jarak antara dua kaki disesuaikan dengan panjang kikir. Sudut antara poros ragum dan kaki kikir 30 derajat untuk kaki kiri dan kurang lebih 75 derajat untuk kaki kanan. Jarak antara kaki kiri dan kanan sebanding dengan panjang kikir yang digunakan, sehingga jarak antara siku dengan permukaan ragum lebih kurang 5-8 cm. Posisi badan cenderung agak miring ke depan dan mata selanjutnya dicondongkan ke depan selama gerakan pemotongan berlangsung. Kaki kanan tetap lurus selama proses pengikiran dan lutut kiri dibengkokkan ke dalam. Pandangan mata selalu tertuju pada benda kerja. Tangan kanan memegang gagang kikir dengan teguh, ujung gagang ditekan dengan telapak tangan bagian tengah. Ibu jari terletak di atas
dan jari-jari lainnya di bawah gagang. Tempatkan telapak tangan dan ibu jari tangan kiri pada ujung kikir. Jari-jari lainnya terletak di luar ujung kikir tersebut, dengan keadaan rapat satu sama lain dan melipat ke bawah, tetapi tidak menggenggam ujung kikir. Jika bekerja dengan menggunakan kikir kecil, maka gagang kikir harus dipegang dengan menggunakan yang ringan. Dengan tekanannya cukup dilakukan oleh jari-jari dan ibu jari saja. Tekanan yang diberikan pada kikir tergantung pada ukuran kikir dan benda kerja. Pada saat mulai mengikir, tekanan yang paling besar harus terdapat pada tangan kiri, dan tekanan yang ringan berada pada tangan kanan. Pada saat kikir berada di tengah-tengah benda kerja yang dikikir, tekanan kedua tangan harus sama besar. Jika posisi kikir telah berada pada ujung langkah, tekanan tangan kiri harus diperingan dan tekanan tangan kanan berada dalam keadaan maksimal. Pada saat langkah ke belakang, tidak ada penekanan sama sekali. Ragum adalah alat untuk menjepit benda kerja. Untuk membuka rahang ragum dilakukan dengan cara memutar tangkai atau tuas pemutar ke arah kiri, berlawanan arah jarum jam, sehingga batang berulir akan menarik landasan tidak tetap pada rahang tersebut. Demikian pula sebaliknya, untuk pekerjaan pengikatan benda kerja, tangkai pemutar diputar ke arah kanan searah jarum jam. Mata pisau gergaji harus selalu diposisikan dengan gigi yang mengarah ke depan atau menjauh dari gagangnya. Material bahan yang akan dipotong harus ditandai dengan hati-hati. Ini biasanya melibatkan menggunakan alat lain seperti siku busur dan penggores. Satu tangan memegang gagang gergaji tangan. Perhatikan bagaimana jari telunjuk digunakan untuk menopang pegangan dan juga menunjuk ke arah pemotongan. Tangan satunya memegang bingkai di dekat sayap-sayap. Pemotongan atau penggergajian harus dilakukan dekat dengan rahang ragum dan tidak lebih dari 10 mm. Ini memastikan bahwa logam tidak melenturkan atau membengkokkan di bawah kekuatan gergaji besi dan gerakan menggergajian. Teknik menggergaji. Langkah 1. Istirahat pisau terhadap bahan. Istirahatkan bilah gergaji besi ke permukaan material. Langkah 2. Tarik kembali ke arah Anda. Tarik gergaji ke arah Anda. Aplikasikan sedikit tekanan ke bawah dalam satu pukulan panjang dan lambat. Langkah 3. Kecepatan pemotongan begitu potongan pertama dibuat. Kita bisa meningkatkan kecepatan dan melihat irama yang tetap. Jangan memotong terlalu cepat, karena hal ini bisa menyebabkan pisau memanas dan menjadi tumpul dengan cepat. Sekian dari kelompok kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Salam dan bahagia.